Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatil sufiyatil muhabbitin khususan ila sultanil awliya as-sayyid Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu wa sairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyaykhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila mu'allifadil kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini Allah mentakdirkan kita hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Sampai kita pada bab iman, keutamaan iman, hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadisu salisun minal asyarati fi hadzal bab. Hadis nomor 3 dari 10 hadis di dalam bab ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana, ora ana iman niku sampurna liman keduwe wong, la amanata kang ora pinercaya iku tinemu lahu keduwe man. Kalau terjemah bahasa Indonesia niki ketemune mungkin maknanya sedikit berbeda. Saya translate ke bahasa Indonesia. La imana, tidaklah beriman, liman bagi siapa saja, la amanatalahu yang tidak bisa dipercaya. Di mana perbedaannya? Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab, la imana itu tidak diterjemah tidak beriman, tetapi tidak sempurna iman. Nah, ini namanya balaghah. Jadi harus dipahami. Jadi orang-orang yang tidak amanah itu tidak sempurna iman, bukan tidak beriman. Awas. Kalau orang yang tidak amanah itu kemudian disebut tidak beriman, maka dia menjadi orang yang kafir, kan begitu, keluar dari iman. Tetapi tidak dimaknani begitu, tidak sempurna. Tidak. Hadis macam ini banyak sekali. Nanti kita akan menemukan banyak hadis yang serupa itu, yang serupa. Maka harus hati-hati ketika kita memahami hadis. Apalagi kita membaca terjemahan, nanti akan pemahamannya menjadi ekstrim nanti, menjadi salah. Jadi tidak sempurna iman seseorang manakala seseorang itu tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Para jamaah, ini sejalan
dengan hadis yang lain. Rasulullah menyampaikan ayatul munafikina salasun, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, ketika berbicara mereka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika mereka berjanji mengingkari. Wa idza tumina khona, ketika mereka mendapatkan amanat kemudian berkhianat. Ini tanda-tanda orang munafik. Jadi wong munafik itu antara perkataan dan hatinya tidak sama. Itu kategori munafik. Apa tandanya? Pertama, kalau berbicara dusta, bohong, senengane ngapusi wong dan lain sebagainya. Tanda yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari. Maka jangan mudah berjanji. Jangan mudah berjanji karena janji itu berat. Janji itu berat. Yang ketiga, ketika mendapatkan amanah dia berkhianat. Nah, kita membahas tentang apa itu amanah dan apa itu khianat agar kita bisa mengetahui. Para jamaah, kita mengkaji tentang iman ini mari kita koreksi diri kita. Kira-kira kita seperti apa? Para jamaah, dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal surat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah. La takhunullaha war rasulah. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan utusan Allah. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Jangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepada kita. Amanat itu adalah titipan yang harus dijaga. Titipan yang harus dijaga. Bagaimana kita mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan bagaimana kita mengkhianati amanah. Saya berikan contoh. Panjenengan dititipi konco, cak aku titip duit ya, aku tak luar kota. Begitu koncone balik, entek duit, ini namanya khianat. Cak aku tak lu ngosik nang Kalimantan 5 dino, titip bojoku ya. Nah kira cabut ya, cabut ya. Bojo kok dititipno wong iki apa terusan. Nah, bagaimana bila kita tidak menerima amanat? Jadi amanat itu ketika diberikan kepada orang, orang itu juga punya hak menerima atau menolak. Punya hak. Jadi jangan dipaksakan. Ini amanat lo ya, kudu kok lakoni. Bila kalau yang dititipi amanat tidak mau ya sudah. Jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi setiap apa yang dipercayakan kepada kita itu sebenarnya adalah amanah. Jabatan amanah, harta amanah, karena diberi oleh Allah. Maka kita harus menjaganya supaya tidak keluar dari batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Kita diberi oleh Allah mata, diberi ini oleh Allah, maka itu amanah, harus kita jaga. Dengan cara apa? Dengan menggunakan di jalan Allah. Kok digawe keluar dari jalan Allah, maka dia tidak lagi amanah. Nek ndelok niki koyoke akeh sing mboten amanah kula jenengan ya. Kan betul. Duh, bila kita melakukan ini semua berarti kita tidak amanah. Kalau begitu kita tidak beriman. Masa begitu? Kan enggak juga.
tidak sempurna iman. Kita diberi lisan oleh Allah gratis, ora tuku, yo gak nyewa. Momo nyewa ngono wis entek duwite sampean gawe nyewa. Nggih, nah itu amanah dari Allah. Loh, karena itu amanah, titipan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, maka kita harus menjaga, menggunakan di jalan. Bila keluar dari itu, maka kita berkhianat itu kepada Allah. Kan begitu. Ya kalau kita berkhianat kepada Allah, maka iman kita menjadi rusak. Bukan tidak beriman. Sekali lagi, bukan tidak, iman kita rusak. Ini yang disebut berkhianat kepada Allah. Banyak. Di preteli ini banyak sekali. Anak bojo amanat, titipane Gusti. Anak itu walaupun anak kita, tapi pemberian Allah, amanah dari Allah. Anak itu walaupun anak kita, tapi itu umatnya Rasulullah. Leres mboten niki. Jadi tidak semata-mata hak kita penuh, bukan. Anak ini juga yang memberi Allah, berarti amanat dari Allah. Anak ini juga umatnya Rasulullah. Itu peh anak-anak dhewe wis diperlakukan seenaknya sendiri. Makanya suatu ketika kok ana wong tuwa muring-muring nang nggone anak. Niki Rasulullah itu ndak terima. Rasulullah itu ndak sampai begitu loh, betul itu. Dalam hadis itu ada kalimat begini, akrimu auladakum fa inna karomatal auladi sitrun minan nar. Muliakan anak-anakmu. Loh, ayo. Umumnya hadis itu kan anak memuliakan orang tua, kan begitu. Tapi ada hadis lain, akrimu auladakum, muliakan anak-anak. Fa inna karomatal auladi sitrun minan nar. Karena memuliakan anak itu menjadi tameng dari api neraka. Hadis yang lain malah menyebut memandang wajah anak, kemudian hatinya merasa gembira, itu sama halnya memandang wajah Rasulullah. Belum sampai begitu. Belum sampai anak itu begitu. Loh, luar biasa ini. Jadi anak itu walaupun anak kita tapi amanat dari Allah. Anak itu walaupun anak kita tetapi umat Rasul. Jadi jangan kita mendolimi anak, itu bahaya sekali. Bahaya, amanat lah. Kula jenengan diamanati anak, dititipi anak karo Gusti Allah. Apakah kita sudah menjalankan amanah ini dengan baik? Bagaimana menjalankan amanah dengan baik? Bagaimana memuliakan anak? Menjadikan anak itu mulia. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Bagaimana mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Maka menjadi orang baik. Wong apik niku dimulyakake wong liya, dimulyakake Gusti Allah. Wong apik. Bagaimana menjadi orang baik? Orang baik itu cuma dua. Orang baik itu cuma dua. Alimun wa muta'alimun la khaira fi ma siwahuma. Wong apik iku mung loro. Nomor siji orang yang berilmu, nomor loro orang yang belajar ilmu. Hanya itu saja. Jadi yang disebut wong apik niku wong loro. Orang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Sudah, la khaira fi ma siwahuma, tidak ada kebaikan selain dari keduanya itu. Maka kewajiban kita terhadap anak yang menjadi amanat Allah kepada kita itu adalah memahamkan tentang ilmu agama. Susah nek anak ora paham agama. Ojo susah nek anak gak ngerti urusan ilmu dunia. Jangan susah, itu biasa. Ilmu dunia itu gampang. Sekilas dipelajari iso dhewe. Betul. Kula duwe tangga. Sekolah niku SD ra lulus. Sekarang menjadi orang terkaya sak kampung.
duwe kaplingan itu tidak terlalu banyak di wilayah Gunung Anyar, tidak terlalu besar, kira-kira cuma 36 hektar, tidak terlalu luas. Lulus SD betul lulus, yo ojo ditiru sekolahnya, ojo ditiru, tapi artinya untuk memahami dunia itu tidaklah hal berat, tetapi untuk memahami agama itu hal yang luar biasa berat, luar biasa. Maka hendaknya kita menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita, anak buju paham keagama, supaya jalannya tidak tersesat. Ini pun amanat, lagi-lagi amanat. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Inna dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu hijau dan menarik. Ini hadis, sesungguhnya dunia itu hijau dan menarik. Wa innallaha mustahlifukum fiha, dan kemudian sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah di atas dunia ini, di atas bumi ini. Khalifah, pengatur untuk mengatur dunia ini. Fayanduru kaifa ta'malun, kemudian Allah akan mengamati apa yang kalian lakukan. Kita itu diamanati oleh Allah dunia. Setelah itu kita akan diamati oleh Allah apa yang kita lakukan. Amanat lagi. Berarti apa yang ada pada diri kita itu semuanya amanat. Maka jangan berkhianat. Masya Allah. Ini ndelok niki koyoke cilik atine awake dhewe niki. Awake dhewe bangsa wong slamet apa ora kira-kira. Maka jangan kita berkhianat. Apa yang diamanatkan Allah kepada kita jaga dengan baik. Kula paringi contoh. Kalau memang dunia itu dititipkan kepada kita untuk kita kelola dengan baik, kemudian Allah mengoreksi kita, mengamati kita, umpama jenengan bayaran saulan 10 juta, digawe operasional hidup 1 bulan umpamane 4 juta, biayai sekolah anak 2 juta, berarti sisa 4 juta. 4 juta niki sing digawe nglakoni sesuatu yang manfaat untuk agama karo digawe nglakoni seneng-seneng, kira-kira akeh pundi? Akeh pundi? Saya nggak ngomong melakukan dosa, ndak. Digawe seneng-seneng. Pun ngoten mawon nggih. Seneng-seneng niku napa sih? Ya mangan, ya plesir, ya wis mengikuti kesenangan lah. Dengan digunakan untuk sesuatu yang manfaat untuk agama. Dari 4 juta ini saja, ndak usah 10 juta. Kira-kira akeh endi? Nah, kan gitu nih. Padahal itu diamati oleh Allah. Diamati, amanat ini diamati oleh Allah. Kowe tak kei duit iki kok gawe apa? Kita perkecil lagi skupnya. Panjenengan nek budal teng masjid nggawe klambi. Kira-kira klambine jenengan sing digawe budal nang masjid karo klambine jenengan sing digawe budal teng resepsi, larang endi? Rada gak enak nih. Padahal kalau kita gunakan ke masjid itu untuk ibadah, menghadap kepada zat yang memberi rizki kepada kita, kan begitu. Menghadap kepada zat yang memberi rizki kepada kita. Sing kok gawe kok klambi 100.000, budal resepsi gawe klambi rego 500. Di mana rasa bersyukur kepada zat yang memberi rizki? Loh kan begitu. Kalau tak pamer, sarung kuwi gak oleh 700.000. Belum tak pamer loh. Tapi saya berniat untuk menunjukkan kepada Allah bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada saya gunakan di jalan Allah. Ya apa-apa pamer-pamer didik. Lah memang begitu. Sayyidina Syekh
Abil Hasan Asadili, seorang rajanya wali. Beliau itu pada generasi 100 tahun setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu setiap hari membeli pakaian yang paling mahal, paling baik, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Selesai dicuci, besok dijual, bukan dijual, diberikan kepada orang lain. Setiap hari membeli pakaian yang paling mahal, khusus digunakan untuk ibadah kepada Allah. Selesai dicuci, besok diberikan kepada orang lain. Setiap hari. Loh, coba sing dikekno wong bekas, barang bekas digawe kan begitu, cuman digawe mung sepisan, tapi barang yang paling mahal. Loh, coba jadi begitulah orang-orang yang hidup di jalan Allah. Ini gini, jadi ini amanah. Jadi amal itu jangan dilihat jabatan amal, gak mungkui. Tidak hanya sekedar itu, apa yang menempel pada kita itu adalah amanah. Ini jadi banyak hal. Ini mau contohnya, budal neng masjid kok klambine 100.000, budal resepsi klambine kok 500. Lah ini berarti perlu dipertanyakan ya. Bagaimana kita bisa diistimewakan Allah bila kita tidak pernah mengistimewakan Allah? Kan tidak mungkin. Para kiai kula dan hampir semua kiai itu, beliau itu punya pakaian khusus yang digunakan menghadap kepada Allah. Nek malam itu rata-rata begitu, punya pakaian yang khusus hanya untuk digunakan menghadap kepada Allah. Ini namanya mengistimewakan Allah. Bahkan beberapa kiai itu punya ruangan yang khusus, kamar yang khusus, sampai istri dan anaknya tidak boleh masuk. Tuh, sampai begitu. Khusus digunakan dirinya dan Allah saja. Namanya mengistimewakan Allah. Aku lanjutkan sembahyang kan sanggon-gon. Dong kadang nggone pawon ae digawe nggon salat lah yang sanggon-gon iki. Ya ora apa-apa. Yang penting suci. Tapi ketika kita membahas tentang mengistimewakan Allah, itu kan beda hal. Ini beda urusan. Bagaimana mungkin kita diistimewakan Allah bila kita tidak pernah mengistimewakan, jangankan mengistimewakan Allah, menjaga amanat yang diberikan Allah itu saja kita sudah keteteran. Nah, maka iman kita ini perlu kita perbaiki terus, kita upgrade terus supaya menjadi lebih baik. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, faman khana wa jara falaisa bimumin. Nah, ini serupa. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat jelek, falaisa bimumin, maka dia bukanlah orang mukmin. Awas ya. Bukan orang mukmin itu bukan berarti orang kafir. Maksudnya imannya rusak, tidak sempurna iman. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat kejelekan, falaisa bimumin, maka imannya menjadi rusak. Khianat sudah kita bahas. Berbuat jelek, apa berbuat jelek? Berbuat jelek itu berbuat kerusakan. Ini termasuk di dalamnya berbuat zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lah itu namanya perbuatan yang rusak. Banyak itu kita melakukan sebenarnya, banyak sebenarnya. Ini nek wong-wong tua dhisik pesan yang diberikan kepada kita. Nduk aja lungguh ngarep lawan. Garakno napa? Gak payu rabi kan ngono nek wong kuno kuwi. Kenapa ndak boleh duduk di depan pintu? Lah itu tempat orang berjalan. Ya, sampai begitu pesannya itu sampai begitu. Itu kan perbuatan dolim, menempatkan pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wong panggonane wong riwariwi kok dinggoe lungguh. Sampai begitu pesannya. Aja lungguh bantal, engko nggarake
Padahal ya gak ono hubungane. Tapi itu kan perbuatan dolim, wong bantal iku panggonane sirah kok digawe. Nah, kan begitu maksudnya. Hal-hal sekecil itu oleh orang-orang dahulu diperhatikan. Perbuatan-perbuatan seperti itu sangat diperhatikan. Ini walaupun koyo-koyo nggak ono hubungannya. Ojo nyapu bengi-bengi nggarak nopo. Bojone brewok jare gak ono hubungannya blas. Karena kenapa? Karena bukan waktunya, begitu maksudnya. Jadi, loh, nyapu omah kok bengi lah, kok isuk sampai awan neng ndi wae. Artinya kan jangan menjadi orang yang malas. Pesan-pesan dari orang-orang tua itu seperti itu. Nah, ya, jangan berbuat kerusakan. Sebab nek rusak niku menunjukkan kualitas imannya juga menjadi rusak. Selanjutnya hadis nomor 4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ora sempurna iman sijine wong. Hatta yuhibba saengga demen sapa ahad li akhihi marang sedulure ahad ma ing barang yuhibbu kang demen sapa akad ing mali nafsihi marang awak dhewe ne ahad. Ini sama. La yu'minu ahadukum. Ini diterjemah bahasa Indonesia, tidaklah seseorang itu disebut beriman. Padahal sebenarnya artinya tidak sempurna iman seseorang. Hatta yuhibba li akhihi, sehingga seseorang itu mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Loh, coba bayangkan, ternyata iman itu ini berarti termasuk cabangnya iman. Pertemuan yang lalu kita membahas iman itu artinya percaya, yakin itu bila 70 lebih cabang iman berkumpul menjadi satu, itu namanya yakin, artinya mantap. Jadi kemantapan hati itu ketika 70 cabang iman itu berkumpul menjadi satu. Apa cabang iman itu? Banyak, termasuk amanah tadi cabangnya iman, termasuk mencintai saudaranya muslim itu cabangnya iman. Hadis yang nomor 2 kemarin, al imanu uryanun walibasuhu taqwa, iman itu telanjang, pakaian dari iman adalah takwa. Takwa itu cabangnya iman. Wa zinatuhul haya, perhiasan dari iman itu adalah munculnya sifat malu. Berarti malu itu cabangnya iman. Wa samratuhul ilmi, buah dari iman itu adalah ilmu, maka ilmu itu juga cabangnya iman. Banyak nanti cabang-cabangnya iman. Ketika lebih dari 70 cabang itu berkumpul menjadi satu, maka seseorang itu baru disebut yakin. Nek ndelok niki kula jenengan urung ana sing yakin blas. Kan begitu hadis loh itu, al yakinu al imanu kulluhu, kata Rasulullah. Yang disebut yakin itu kesemuanya dari iman. Masya Allah, makanya jane kula jenengan itu durung ana kok sing yakin urung ana. Durung ana. Kita koreksilah diri kita. Tidaklah seseorang itu imannya sempurna sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, al muslimu lil muslimi kal bunyanil wahid yasuddu ba'duha ba'da. Muslim satu dan muslim lain itu bagaikan bangunan yang satu. Yasuddu ba'duha ba'da, saling memperkuat karena satu bangunan. Muslim satu dan muslim yang lain itu bagaikan satu bangunan. Ono sing dadi pondasi. Nek ora ono pondasi ini bangunannya ambruk, gak kuat. Kan begitu. Ini menjadi penyokong utama berdirinya sebuah bangunan. Landasan, gak ono pondasi ini ambruk, kan ngoten nggih. Tapi nasibe pondasi dipendem ora ketok. Leres mboten? Mari ngono ana cagake. Nggih. Gak ana cagake ya gak iso ngadeg bangunane.
Mari dicagaki ditemboki. Kei boto ditemboki. Ana sing dadi cagak, ana sing dadi tembok. Gak oleh iri. Nggih. Mboten oleh iri. Ngono ana atapnya, ana genteng. Sing wis botone wis ngadeg nggih, dilepo. Mari ngono dicet, botone gak ketok, lepone gak ketok. Yang dipandang orang apa? Cete. Gak oleh iri. Boto gak oleh iri karo cet. Karena satu bangunan. Loh, mboten oleh iri. Nah, maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah seseorang itu imannya akan sempurna selama dia bisa menghilangkan sifat hasud dan bisa menghilangkan sifat bakhil. Hasud itu apa? Gampangnya ngomong iri. Ringkesnya ngomong iri. Arti dari hasud sebenarnya tamanni zawala nikmatal abdi ila ghairihi. Dan menghindarkan sifat bakhil, artinya dengan sesama muslim kula jenengan harus peduli. Harus itu. Jadi karo kanca muslime harus peduli, gak oleh bakhil. Tidak bisa membantu dengan materi, membantu dengan pikiran, membantu dengan tenaga, membantu dengan doa. Jadi ini yang harus dihindarkan. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan malam yahtama bi amril muslimina falaisa minhum. Barang siapa yang tidak prihatin dengan urusan umat Islam, maka ia bukan golongan dari orang-orang mukmin. Barang siapa yang tidak mau prihatin terhadap urusan umat Islam, maksudnya prihatin ngeten. Barang siapa yang tidak mau peduli dengan urusan umat Islam, masjid ono acara wis gak tau ngereken, nggih, ndak mau memperhatikan, tidak mau ikut cawe-cawe. Falaisa minhum, maka orang seperti ini bukan golongan orang mukmin. Artinya bukan golongan mukmin ini tidak sempurna iman. Na'udzubillah min dzalik. Loh, urusan orang muslim kan banyak, Pak. Muslim yang mana yang kita urusi? Mukimuddin ya muslim, Raudhatut Thalibin ya muslim, Rohingya ya muslim, Palestina ya muslim yang mana yang kita urusi? Mana yang mampu kita menjangkaunya? Itu ajaran Rasul. Mana yang mampu kita menjangkaunya? Itu ajaran Rasul. Jenengan ngurusi Rohingya ra mampu. Jenengan ngurusi Palestina nggak mampu. Di mana nggak mampunya? Ayo budalorono. Nggak melbunggon kan. Kalau donasi silahkan saja. Tapi nek ngurusi betul nggak mampu. Jadi kita ngurusi yang dalam jangkauan kemampuan kita. Ngurusi Palestina, ngurusi Rohingya, walah medhiti-medhiti kampunge dhewe ora diurusi, keliru ini. Salah besar ini. Kewajiban kita itu kepada lingkungan terdekat kita dulu. Bereskan lingkungan terdekat kita, berkembang ke tetangga, kan begitu. Iku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dan keluargamu, setelah diri kita orang terdekat kita, keluarga kita, setelah itu tetangga kita, setelah itu lebih jauh lagi. Jenengan mati sing ngurusi sapa? Tangga. Anak durung karuan wong anake waduh kono kerjane nang Australia umpamane, sing ngurusi tetep tangga. Lah ini maka kepedulian kita yang pertama itu adalah kepada lingkungan kita. Pun sampai merikurin, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan.
wonten hadis malih Rasulullah menyampaikan sibabul muslimi fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah fasik. Fasik itu rusak. Mencela itu laum, nyacat, maidu, ngelok nih. Niku sedulur kabeh niku, misanan ponakan ngoten nggih. Nyacat, maidu, ngelok nih. Padha wae. Mencela orang mukmin itu adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang muslim atau menganiaya orang muslim itu adalah perbuatan kufur pada Allah. Na'udzubillah. Hati-hati, karena muslim itu saudara kita. Monggo nek enten pertanyaan. Walaupun tidak di luar dari bahasan, monggo. Pun betul kok dungaren gak ono pertanyaan. Biasane ono wae. Mboten napa-napa. Saya tambah, ada lagi Rasulullah menyampaikan man adal musliman faqad adani wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti orang muslim faqad adani, kata Rasulullah, maka sungguh dia menyakitiku. Jadi kalau jenengan itu ngelarakno hati wong muslim itu sama dengan menyakiti Rasul. Faman adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakitiku maka dia sama dengan menyakiti Allah. Loh ya Allah, berat banget. Berat sekali. Jadi muslim itu saudara kita. Kalau jenengan menyakiti orang muslim itu menyakiti Rasulullah. Sama halnya menyakiti kula mboten nglarakno niku lho Pak. Jane kula niki wong apik Pak. Niku lho Pak sing ngaran. Nah, ini kan kita selalu punya alasan untuk melakukan kejelekan kan, begitu kan? Ini yang harus kita jaga. Ketika orang lain berbuat jelek kepada kita, itu bukan alasan bagi kita untuk berbuat jelek kepada orang lain. Nah, beragama itu begitu. Awake dhewe dilokno wong itu bukan menjadi landasan diperbolehkannya kita ngelokne wong liya. Lah terus kudu yo napa, Pak? Sabar niku enten batese. Lah wong sing muni ngono biasane wis gak sabar. Sing muni ngono sampean takoni, batese sabar teng pundi nggih? Engko lak gak iso muni. Karena dia berusaha membenarkan perbuatannya, kan begitu sebenarnya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Jadi ketika orang lain itu berbuat jelek kepada kita, itu bukan alasan diperbolehkannya kita berbuat jelek kepada orang lain. Ya berarti ya napa Pak menang wae. Ya gak mesti menang wae, ya gitu enggak mesti seperti itu. Nah, kita hidup di dunia itu tempat campur. Api elek niku juang campur, itu dunia. Jangan berharap urip nang donya niku apik kabeh, niku salah nggon. Niku swarga niku apik kabeh. Selama jenenge donya niku apik elek campur dadi siji. Maka kita harus siap menghadapi itu. Ketemu wong sing elek terus awake dhewe aja dikumpuli apa wong bejat. Gak nemu nggon sampean. Nggih, kemanapun akan ketemu orang seperti itu. Nek ketemu wong bejat, nuwun sewu. Justru itu ladang kita. Bagaimana wong bejat itu dadi ya, mindsetnya harus dirubah seperti itu. Pola pikirnya harus dirubah seperti itu. Itu ladang kita membuat pahala. Nah, berarti apa? Kudu sabare temen. Kudu sabare temen. Ngene ini sering kula aturaken. Ketika kita dihisab itu lewah mah, karena satu persatu yang kita lakukan selama hidup di dunia
1 kali 24 jam kali berapa hari kita hidup. Berapa hari kita hidup itu satu persatu itu dihitung oleh Allah melalui malaikat sing bagian menghitung itu. Berarti hisab itu lama sekali. Gak dikai konsumsi. Ora ono wis ngadeg ngono takoni dicecar pertanyaan. Wong sampean sampean tahu ditakoni KPK lah ngejer sampean apa meneh takoni malah malaikat. Estune ora oleh ngombe ora oleh konsumsi. Tapi ada hadis. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada 3 golongan orang yang nanti hisabnya itu mudah dan dimasukkan surganya Allah. Begitu orang ini maju dihisab oleh malaikat, baru 1, 2, 3 pertanyaan, beberapa pertanyaan Gusti Allah instruksi malaikat dalam Gusti. Iki kondang Buddha. Loh, ini sik pembukaan pertanyaannya saya kedip sing dereng kula takoke sik kathah masih berjuta-juta pertanyaan. Wis ta iku bolo dhewe. Tibake ten mriku ana KKN mriku. Ya Allah sendiri yang membuat instruksi gimana? Malaikat ya ndak berani. Siapa 3 golongan ini? Nah, pertama tu'ti man haramaka. Wong sing seneng memberi kepada orang yang medit. Nah, tadi kok duit tangga mepet medit. Wah, jimat. Sampean rumat itu bendino sedekah supaya hisab kita menjadi mudah. Umumnya kalau kita punya tetangga orang medit seneng apa mboten? Nah, kan keliru kan? Ya harus dirubah mindsetnya. Kok duit tangga mepet medit, alhamdulillah. Apa kan? Aku nemu jimat. Nah, gak atuh-atuh tanggaku bendino kayak ono. Hadis lho ini. Tu'ti man haramaka, ngelomani wong loman niku balik. Kan ngoten nggih. Dadi jenengan ana kanca loman, sering kei jenengan, sampean kei suatu ketika dia akan memberi kepada kita. Kan begitu. Balas budi kan. Tapi nek ngelomani wong medit balik napa mboten? Mboten. Lah itulah peluang kita. Nek gak balik sing balekne Gusti. Lho. Kan kok ketemu tangga medit. Wah, kudune bahagia. Begitu medite waras. Aja muni alhamdulillah, keliru sampean. Piye niki terusan. Nomor 1 tu'ti man haroma. Nomor 2 watasilu mangkotoaka. Ngancani satru. Satru niku napa? Musuh. Jadi kok ana wong musuhi jenengan kancanana terus. Apik ana terus. Ya napa niku? Gampang kan? Ana lawan politik kancani terus. Ana musuh dalam dunia usaha kancani terus. Ana wong seneng memfitnah kita kancani terus. Kok krungu berita jenengan difitnah karo tangga bendina paranono cak gak kepingin dolan meneng ae sesuk paranono cak gak kepingin golek sate ya. Lapo kok nawani sate? Enggak bae kepingin. Ayo melok aku tak tukono sate. Meneng ae. Sesuk meneh paranono ganti. Cak gak kepingin dhuwit. Insyaallah gelem. Insyaallah mesti gelem. Sing nomor 3 niki wis jimat paling hebat pokoknya. Ngancani, artinya apa? Mental kita tuh dibangun oleh Allah, oleh Rasulullah, melihat kejelekan itu ya, mengubah kejelekan itu membawa kemanfaatan. Nek ndelok wong elek aja terus dilok-lokne, jangan. Tapi jadikan itu, rubahlah itu menjadi sebuah kebaikan. Itu kita diajarkan begitu. Nek ndelok medsos kula niku gemes dhewe. Iki menggunakan label agama tapi senengane ngelokne iki terus piye iki ngaji nang endi model kaya ngene. Ya Allah, agama kita itu begini. Jadi masalah watasilu man qata'aka. Sing nomor 3 jimat, sing nomor 3 wa ta'fu amman dolamaka.
memaafkan orang-orang yang berbuat dolim kepada kita. Berarti kok ono wong berbuat dolim kepada kita, sebelum dia minta maaf, maafkan. Luar biasa. Memaafkan itu ada tiga tahapan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, Quran ini. Kok ono wong tua gegeran karo mantu. Nah, ini sering terjadi nih. Gegeran begitu riyo mantune teko, riayan. Nggih. Yu mantumu teko iku lho. Gak nemoni ta? Gak. Mosok nemoni mantu ae gak gelem, enggak. Sampeyan mosok wong tuane gak gelem nyepuro, tak sepuro, tapi nek ketemu sik lara ati. Nah, enten apa mboten? Niki jenenge takfu, mau memaafkan tapi belum mau ketemu. Sing nomor loro watasfahu. Begitu mantune teko ya ditemoni ya dijagongi. Gelem watasfahu namanya. Gelem nyalami, gelem jagongi. Yu alhamdulillah saiki wis rukun ambek mantune. Iya, ya apa mantu ya tak sepuro salahe dosane. Tapi nek eling-eling cangkeme ku lara. Enten apa mboten? Ini namanya watasfahu. Nggih. Sudah mau memaafkan tapi sik niteni, ngoten lho. Atine niku sik ana ganjele. Heeh. Ya tak titeni, engko nek meneh ngomong meneh. Lah sik ngoten, sik ana ngancane. Ini sembuh lah kula jenengan golongan sing endi niki. Itu belum sepenuhnya memaafkan. Sing nomor 3 wa taghfiru. Lah ini sempurna, memaafkan secara sempurna. Ya gelem nyepuro, ya gelem nemoni. Sing nomor 3 melupakan kesalahan yang dilakukan. Yuk, ajake wis rukun karo mantune. Ya mestilah wong jenenge mantu. Gak kelingan ta nek wayah ngelokno sampean, gak wis lali ya. Subhanallah, atine puwadang nggih. Jadi kejelekan orang dilupakan tapi kebaikan orang disimpan dalam hati. Nek mantune nglakoni kebagusan disimpen. Wah mantuku iku nek rene mesti nggawa apa-apa. Nggawa apa macem-macem digawa. Yo tau nggawakno klambi, yo tau nggawani dhuwit, yo layangan-layangan digawa. Ini dimasukkan dalam hati. Kebaikan orang dimasukkan dalam hati, kejelekan orang tidak pernah dimasukkan dalam hati. Sehingga hati ini ketularan dadi api. Nek kula jenengan kulino nglebokno eleke wong teng jero ati, sampeyan diteni gak suwi atine melok elek. Ana wong dititeni eleke, ana wong dititeni eleke. Kulino ngoten, sampeyan diteni gak suwi atine ketularan elek. Nah, sementara kita ini oleh media, oleh lingkungan diajari untuk memperhatikan kejelekan orang. Bagaimana ini kira-kira? Padahal agama kita tidak mengajarkan begitu. Simpanlah kebaikan orang, tapi jangan kau simpan kejelekan orang. Loh, pun tambah suwi meneh gak mari maneh. Pun ngoten mawon, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.